Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan 0,9%, close di 8.124. Untuk kurs rupiah hari ini malah melemah 0,14% di level 16.605 rupiah per 1 US dollar. Ketika tadi market open, kita lihat rupiah sempat menguat ya ke level 16.570 rupiah per 1 US dollar. Jadi cukup wajar jika hari ini saham-saham big banks itu mulai mengalami kenaikan. Tapi sebenarnya yang kita harapkan dari kenaikan big banks adalah adanya akumulasi. Nah, kita coba lihat apakah hari ini benar-benar terjadi akumulasi untuk kenaikan big banks pada hari Kamis ya di 16 Oktober hari ini. Ternyata hari ini berdasarkan, total transaksi asing untuk market reguler itu net sell 587 miliar, sedangkan di all market net sell 622 miliar. Ya, jadi kita akan lihat nih, saham apa saja sih yang hari ini paling banyak dijual asing? Apakah big banks atau mungkin ada saham lainnya? Untuk BBRI hari ini naik 0,8% di level Rp3.530 per saham dan kita lihat ada distribusi terutama dari AK, BKKZ dan investor asing lainnya. Namun yang menarik adalah beberapa investor asing mulai melakukan akumulasi. Ada CCRXTP sebagai top buyer, lalu beberapa retail juga mulai mix nih, ada yang melakukan akumulasi dan distribusi. Jadi, apakah penurunan yang berhenti dari big banks ini menunjukkan tanda-tanda reversal atau bangkit gitu ya? Sebenarnya belum terbukti ya, alias kita masih membutuhkan konfirmasi. Salah satunya adalah fase sideways, yang kedua akumulasi. Nah, ketika nanti terjadi fase sideways, either di besok hari Jumat dan seterusnya di minggu depan, ya maka kita menunggu akumulasi yang besar guys dari asing. Dan biasanya akumulasi itu dibarengi dengan adanya katalis positif. Untuk BBRI hari ini ternyata masih ada net sell 106 miliar, meskipun memang net sell-nya ini berkurang ya dibandingkan kemarin. Kemarin sempat mencapai 500 bahkan 600 miliar, hari ini hanya 100 miliaran saja. Yang otomatis kita melihat ada mulai ada keseimbangan nih. Dari ya, asing yang akumulasi dan distribusi tadi sudah kita lihat ya. Nah ini guys. Jadi tentunya kita menunggu fase sideways untuk di big banks, tapi mungkin untuk teman-teman yang berniat untuk melakukan swing ya di big banks ini, pasti teman-teman sudah entry either hari ini ataupun mungkin berencana untuk entry besok di sekitar 3.500 sampai di 3530, 3550 ya. Tapi tentu saja teman-teman swing trader itu sudah paham kalau nanti ada kenaikan dan ternyata kenaikannya tidak sampai di resisten ataupun tidak naik di atas MA-nya, maka otomatis mereka akan jualan karena malah ada potensi untuk turun kembali. Next kita bahas Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini juga candlenya hijau, naik 0,9% di level Rp4.090 per saham. Ada distribusi yang cukup besar, terutama dari BK, CCXA, dan juga AK. Beberapa retail ada yang jual guys, ada PD dan MG, sedangkan beberapa retail lainnya ada yang masuk akumulasi, disertai dengan beberapa investor asing ya. Ada ZPYU sebagai top buyer-nya hari ini. Jadi guys, untuk saham BMRI ya, tadi kita lihat kenaikan 0,9% itu net sell di 7,72 miliar, sorry ya, 72,9 miliar untuk net sell asing hari ini. Ya mulai menipis sih guys sebenarnya untuk di Bank Mandiri dan BBRI ya, sejauh ini oke lah. Karena ada beberapa asing yang ternyata mulai masuk nih. Lalu ada BBNI. BBNI hari ini naik 2%-an di level Rp3.850 per saham. Siapa nih yang hari ini ada entry di saham big banks? Atau mungkin tambah muatan dan averaging down ya? Boleh tulis di kolom komentar. Kalau misal teman-teman melakukan averaging down hari ini. Untuk BBNI cukup netral. Kita lihat ada KZ top buyer-nya. Tapi juga beberapa asing lainnya net sell. Ada AK, ZPYP. Kalau retail, kita perhatikan sih juga mulai mix, guys. Ada yang mulai cut loss ya sepertinya ya, seperti XCXL. Lalu untuk PDLGSQ masih akumulasi.
Ya, dari sisi lain kita lihat juga asing mulai mendeteksi adanya beberapa investor retail yang, mungkin cut loss jualan saham big banks dan itu menarik, beberapa asing untuk masuk hari ini. Dan kita lihat untuk net sell asing di BBNI juga mulai menyusut, guys. Kemarin 53 miliar, hari ini 30 miliar. Jadi kenaikannya pun ya lebih tinggi dibandingkan dengan BBRI dan Bank Mandiri tadi. Lalu untuk BBCA, hari ini kita lihat BBCA itu ada kenaikan 0,6% di level Rp7.300 per saham. Masih ada distribusi terutama dari AKKZ, ZP, dan BK. Lalu dari sisi retail, nah di BBCA juga mulai ada yang tumbang guys dari retailnya. Ada SQ, XC ya di sini yang jual hari ini. Ya mungkin saja cut loss karena belum naik terlalu tinggi guys untuk BBCA-nya dan masih ada beberapa retail yang masuk. Ya jadi untuk big banks kesimpulan hari ini asing mulai masuk meskipun masih tercatat net sell, tapi ada beberapa asing yang mulai entry ya di big banks. Lalu dari sisi retail juga imbang. Ada yang masih akumulasi, tapi ada juga yang mulai tumbang. Mereka yang melakukan cut loss atau mungkin mereka jual BEP. Itu berbeda posisi ya. Jadi guys, sebenarnya yang hari ini manggung adalah saham-saham CPO dan saham di sektor emas ya. Kita coba lihat untuk saham lainnya yang kita lihat juga cukup menarik selain saham di sektor tersebut. Ada Unilever hari ini naik lagi 8,17% setelah kemarin naik tipis 1,9%. Close hari ini di Rp1.985 per saham. Mulai breakout guys dari resisten terdekatnya di 1940 ya. Untuk Unilever akumulasinya cukup rutin, terutama dari CCAKOD hari ini. Kita cek untuk UNVR. Teman-teman bisa lihat di minggu lalu pun asingnya cenderung melakukan akumulasi secara rutin. Dan di minggu ini juga sangat bagus ya akumulasinya terutama di 3 hari perdagangan terakhir. Hari ini masih net buy 23,3 miliar, sedikit membesar dibandingkan 2 hari sebelumnya di angka 18 miliaran. Jadi untuk Unilever masih ada peluang untuk naik. Jadi teman-teman yang mungkin mau trend following, silahkan dipantau untuk besok. Tapi kembali lagi disclaimer on. Semua keputusan investasi di tangan masing-masing. Kita pun melihat memang ada crossing guys dari zona oversold sehingga ini menandakan eh, ada potensi yang cukup kuat untuk UNVR bisa lanjut naik apalagi jika asingnya lanjut akumulasi. Lalu setelah kemarin MAPA yang naik, hari ini ternyata MAPI guys mengalami kenaikan dan mulai rebound ya dari zona supportnya. Nah, ini kan support terakhir di sekitar 1150-an dan ini menjadi area higher low ya untuk jangka pendeknya MAPI. Tapi tiba-tiba hari ini naik 8,7% di level Rp1.250 per saham, berhasil breakout juga di atas MA50. Dan kita lihat meskipun cukup netral, tapi ada BK PD sebagai top buyer hari ini. Mapa-Mapi sepertinya bisa guys manggung lagi ya kalau misalnya ada katalis positif. Saham-saham retail sih semoga bisa oke. Meskipun kemarin sempat kita bahas ACES ya, tapi ACES-nya ternyata turun lagi guys. Mungkin normal correction, kita coba lihat nanti ya. Untuk MAPI, hari ini net buy asing mencapai 21 miliar dengan kenaikan 8,6%. Ini sebenarnya akumulasi yang bagus, terutama di 1 bulan terakhir ini. Teman-teman bisa lihat guys, ini sejak akhir September ya. Akumulasi asingnya mulai masuk meskipun tipis-tipis dan sideways, tapi ini oke guys. Jadi baru hari ini ya dinaikkan dengan cukup tinggi oleh asing. So congratulations untuk teman-teman yang hari ini juga cuan di MAPI dan mungkin masih hold. Lalu ada LSIP. LSIP hari ini juga naik 4,9% di level Rp1.385 per saham. Saham sektor CPO itu mengalami kenaikan yang saya rasa meskipun tidak semua ya, tapi mayoritas naik. Seperti contohnya DSNG, STAA itu kan rata-rata naik guys. Jadi cukup menarik lah untuk saham CPO terutama untuk trend following. LSIP kenaikan hari ini ditopang dengan adanya akumulasi dari asing. Ada ZP, PD, AKBK sebagai top buyer. Jadi jika kita lihat untuk LSIP, hari ini net buy asing mencapai 5,6 miliar. Cukup oke ya untuk akumulasi asing terutama di 1 minggu terakhir ini. Oke guys, selanjutnya kita juga bahas saham Aman Mineral. Nah, Aman ini
Waktu itu sebenarnya saya ingin bahas ya, tapi saya takutnya ini, gagal bullish gitu guys ya, gagal naik. Tapi ternyata terbukti hari ini bisa naik bahkan breakout di atas, double MA yaitu MA 150 dan MA 50-nya. Jadi sebenarnya aman, ini sempat naik ya di tanggal 9 Oktober itu 6%-an, tapi dia kembali sideways. Nah ini di sini saya khawatir amannya gagal naik gitu, jadi saya nggak bahas waktu itu. Saya lebih memilih bahas saham lain lah. Kita cek aman ini akumulasinya bagus ya, terutama dari ZP, AKY, UKZ, dan beberapa retail ada yang jualan guys. Nah itu pertanda baik sebenarnya untuk lanjut hold. Untuk aman, hari ini net buy-nya cukup besar 130 miliar. Nah guys, salah satu alasan kenapa saya tidak bahas aman juga ya di waktu-waktu kemarin itu karena net sell-nya masih cukup besar. Seandainya saja adanya akumulasi yang bagus gitu ya, akumulasinya misalkan rutin meskipun tidak terlalu besar, mungkin kita akan bahas dan menjadi highlight. Tapi karena di sini masih cenderung net sell, jadi kita cukup berhati-hati. Sedangkan hari ini net buy-nya besar 130 miliar. Jadi untuk trend following saya rasa aman bisa teman-teman pantau. Apalagi sekarang-sekarang ini kan saham sektor emas itu sedang eee, naik signifikan ya karena harga ASP emasnya juga naik, guys. Average selling price dari komoditas emasnya sendiri itu juga terus mengalami kenaikan. Nah, ini biasa ya, ketika di dunia ekonomi di negara-negara besar ini sedang gonjang-ganjing, adanya konflik yang berkepanjangan dan tidak selesai, biasanya memang harga emas itu terus meroket. Jadi sebenarnya sangat wajar. Karena dalam kepercayaan agama saya ya emas sampai akhir dunia pun akan terus menjadi barang yang berharga gitu. Jadi nilainya dipastikan tidak akan turun. Ya meskipun turun hanya normal correction, nanti dia naik lagi. Kita masih ingat di sekitar 3 ribuan ya waktu itu ya, 3.000 USD per troy ounce. Untuk sekarang di 4 ribuan ya, 4.000 USD per troy ounce. Dan harga emas baik di toko perhiasan ataupun di pegadaian, di butik Antam gitu ya, itu terus naik ya setiap harinya. Oke, kita coba rekap ya. Saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing, ternyata ada Aman, lalu ada Emas, ada Antam, BRMS. Nah, ini kan top 4-nya adalah perusahaan-perusahaan penambangan emas. Lalu ada NCKL, Brand, INRG, STAA, Goto, MDKA, Unilever, lalu ada Gosco bahkan hari ini ARA ya. Lalu ada MAPI, PSAB, Akra, IMPC, ICBP, HRTA, dan Archie. Sedangkan saham yang paling banyak di net sell atau di distribusi asing. Ternyata ada BBCA, Raja, CDIA, BBRI, Cuan, Wifi, Bank Mandiri, Ratu, BBNI, AMRT, lalu ada Telkom, ada MBMA, MTEK, SMGR, Tepia, TAPG, MLPL, Aces, dan Bumi. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.